Apa beda alim dengan arif? Saya tahu Ustadz Somad ada di rumah. Dari mana kau tahu Ustadz Somad ada di rumah? Saya lihat ada motornya. Saya lihat ada sepatunya. Saya lihat ada sendalnya. Orang ini alim. Dia tahu. Tapi dia belum arif. Dia tahu Ustadz Somad berdasarkan indikasi, tanda-tanda. Tapi yang satu lagi ini arif. Saya tahu Ustadz Somad ada di rumah. Dari mana kau tahu Ustadz Somad? Saya sudah bersalaman dengan dia. Dan ini foto saya sama dia subuh tadi kami baca kitab Riyadhus Shalihin. Orang ini disebut dengan arif. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ungkapan ulama tasawuf, bukan hadis Nabi. Jadi mereka ini disebut dengan ma'rifah. Pengenalan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kalau sudah arif, sudah mengenal Allah, beda antara orang kenal dengan tak kenal. Orang yang kenal itu akan lebih dalam malunya, akan lebih kuat takutnya. Kenapa? Karena dia kenal. Anak-anak kecil tak kenal dengan polisi, tak kenal dengan tentara. Lewat polisi itu cuek aja dia. Tapi orang yang pernah ditangkap polisi, kenal dia, maka khaufnya semakin kuat. Khasyahnya semakin dahsyat. Nah, ini pentingnya mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Ardul Kinanah, di Al-Azhar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai silaturahim. Man ahabba ibusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang kedua bernilai man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Urgensi peran tasawuf dalam kehidupan seorang pelajar, mahasiswa, penuntut ilmu. Jadi saya gambarkan sebuah rumah. Rumah ini ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada dapurnya. Jadi kalau ibarat Islam ini kita gambarkan sebuah rumah, ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur. Begitu juga dengan disiplin keilmuan Islam. Di dalamnya itu ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Ini diambil dari hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Ketika Nabi menjelaskan iman, dari iman inilah muncul ilmu akidah, atau disebut juga dengan ilmu tauhid, atau disebut juga dengan ilmu al-fiqhil akbar, atau disebut juga dengan ilmu kalam. Dan yang spesialisasi di bidang itu adalah Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah Ash'ari atau Maturidi. Karena mereka inilah yang mempertahankan Ahlus Sunnah melawan serangan Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Syiah, dan seterusnya. Ini kamar yang pertama. Lalu kemudian kamar yang kedua namanya kamar fikih. Itu berdasarkan pertanyaan dari akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka sholat, zakat, puasa, haji. Muncullah yang disebut dengan fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih siasah,
fikih jihad, fikih ibadah, dibagi dalam beberapa ruang lagi, fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadahnya sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Fikih muamalah, gadai menggadai, utang piutang, pinjam meminjam. Dan itu di dalam disiplin keilmuan Islam sudah menjadi fakultas. Untuk yang ruang pertama tadi itu berada di usuluddin, dalam jurusan al-aqidah wal falsafah. Sedangkan untuk kamar yang kedua tadi menjadi satu fakultas kulliyatus syariah. Di dalamnya dengan berbagai macam fikih dan alirannya. Inilah spesialisasi di bidang ini Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Walaupun sebenarnya tidak terbatas pada 4 saja. Ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan para imam mazhab lainnya. Nah, ini dalam keilmuan Islam sudah ada dalam satu fakultas khusus, fakultas syariah. Dalam fakultas syariah lah dikaji semua fikih, fikih muamalah, fikih siasah, fikih ibadah, fikih jihad, lengkap dengan fakultas-fakultasnya. Ruang yang ketiga, ini adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Untuk ihsan ini, ulama yang spesialisasi di bidang ini selalu disebut dengan ulama tasawuf. Diambil dari kata tasawwafa ya tasawwafu, dari kata suf, artinya bulu kambing. Karena memang mereka dulu menjauhi kemewahan. Kalau orang biasa pakai kain dari kapas, kalau pakai kain dari kapas ini, kalau panas, dia menyerap, jadi kita adem. Sedang mereka pakai bulu kambing. Itu kalau dipakai panas, makin panas, gatal. Kalau panas, gatal, menderita, ingat pada Allah. Kalau pakai kapas, adem, ayam, tentram, tenang, kenyang, lenang, lupa pada Allah. Jadi dari namanya aja sudah tidak nyaman. Tasawuf. Atau diambil juga dari kata sofa, artinya kesucian. Khuzma sofa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Karena mereka man sofa qalbuhu lillah. Sebagian orang tidak mau pakai kata istilah tasawuf ini, karena katanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Maka bagi yang tidak mau memakai istilah tasawuf, pakai istilah lain, namanya tazkiyatun nafs, diambil dari Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Atau ayat lain, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang mengotorinya. Nah, jadi ruang yang ketiga ini disebut dengan ihsan. Ulama yang spesialisasi di bidang ini disebut dengan ulama tasawuf, atau disebut juga ulama tazkiyatun nafs. Nah, sudah jelas pembagiannya. Pertama tadi iman, ulama yang spesialisasi di bidang ini ulama akidah, atau ulama tauhid, atau ulama al-fiqhil akbar, atau ilmil kalam. Ruang yang kedua namanya fikih Islam, yang spesialisasi di bidang ini ulama fikih. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Dan yang ruang ketiga disebut dengan ihsan, ulama yang spesialisasi di bidang ini disebut dengan ulama tasawuf, atau disebut juga dengan tazkiyatun nafs. Yang ruang ketiga ini yang pembahasan kita. Di ruang yang ketiga ini, dari sejak zaman sahabat Nabi, sudah ada spesialisasinya. Jadi dalam diri Nabi itu, seperti permata yang punya beberapa sisi. Di dalam diri Nabi itu ada sisi akidahnya,
Di dalam diri Nabi itu ada sisi fikihnya. Di dalam diri Nabi itu ada sisi ihsannya. Sahabat Nabi tidak mampu untuk seperti Nabi. Maka dalam diri sahabat itu ada yang spesialisasi di bidang akidah, ada yang spesialisasi di bidang fikih, ada yang spesialisasi di bidang tazkiyatun nafs. Dan nanti turun kepada generasi tabi'in dan tabi'in, itu nanti baru mengkristal dia. Maka kalau kita lihat pada abad yang kedua, abad ketiga, ini mulailah mengkristal. Jadi kalau pada abad 1, abad 2, abad 1 embrionya, abad kedua, abad ketiga dia mulai mengkristal. Semakin melihatkan jati dirinya. Maka muncullah pada ilmu akidah ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada di sana Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan untuk pada bidang fikihnya muncullah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan imam-imam fikih. Dalam bidang tasawuf, maka mengkristallah dalam diri Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu lebih kental pada tasawufnya. Awalnya gerakan ini hanya pada gerakan moral. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan Imam Ibrahim bin Adham, ada namanya Imam Malik bin Dinar, ada namanya Imam Fudail bin Iyad, ada namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, ada namanya Imam Bishri Al-Hafi. Ini belum dibukukan. Lalu riwayat-riwayat dari imam-imam ini, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Fudail bin Iyad, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Bishri Al-Hafi, lalu kemudian seorang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Riwayat-riwayat dari mereka ini baru disusun secara sistematis oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Mulailah pada abad ketiga, abad keempat itu mereka mulai menyusunnya secara sistematis. Di dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, atau di dalam Al-Luma' Imam At-Tusi, atau Manazilus Sa'irin Imam Al-Harari. Baru sistematis menjadi buku. Baru lebih nampak, lebih jelas lagi itu pada masa Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali terinspirasi istilham dari Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qud Al-Qulub. Nah, jadi kalau kita lihat pembagian bab-bab ihya itu, jadi kalau sebelumnya hanya sekedar qala fulan wa qala fulan qala fulan, maka pada Ar-Risalah Al-Qushairiyah mulai agak cantik dia. Tapi pada Ihya Ulumuddin lah puncak keindahannya itu pada Ihya. Qur'annya ada, hadisnya ada. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali abad ke-5, meninggal 505, abad ke-6, hidupnya di abad ke-5, meninggalnya awal abad ke-6. Itu menyusunnya begitu indah. Jadi bab, kemudian ayat, kemudian hadis, kemudian khabar, kemudian athar, itu sangat sistematis. Sempurnanya itu, paripurnanya itu pada Ihya Ulumuddin abad ke-5. Lalu kemudian dia berkembang lagi menjadi yang bersifat amali. Lalu ini tadi lebih pada teoritis, nazari. Pada abad ke-6, abad ke-7 muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka muncul tarekat Al-Qadiriyah. Lalu kemudian di Irak, di Baghdad, lalu kemudian muncul di belahan barat, kalau ini di belahan timur, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tarekat Syadziliyah. Lalu muncullah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Muncullah Ahmad Ar-Rifai, tarekat Ar-Rifaiyah. Muncullah Sidi Ahmadil Badawi, tarekat Badawiyah.
muncullah Ibrahim Ad-Dasuqi, tarekat Burhaniyah, atau Dasuqiyah, atau Darqawiyah. Jadi, tarekat lebih lagi, spesifik lagi. Pengamalannya apa? Nah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Burhaniyah, tarekat Darqawiyah, tarekat Ahmadiyah, tarekat Idrisiyah. Nah, lalu kemudian berkembanglah sampai hari ini. Jadi di antara yang tiga ini tidak bisa dipisahkan. Saya bidang akidah saja, jangan tanya-tanya fikih ke saya. Oh, nggak bisa. Karena kalau orang udah mengajar tentang sifat 20, wujud tidak baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmul hayat, sama basar kalam. Dia mesti juga ngajar bagaimana rukun syarat sholat, apa yang membatalkan sholat. Dia juga cerita tentang nisab. Jadi dia juga alim dalam bidang akidah, alim dalam bidang fikih. Dan orang kalau hanya dalam masalah fikih, dia nanti bisa main dia di fikih ini. Menjadi liar dia. Karena kurang kolbunya itu, kurang tajam. Jadi kolbu itu ditajamkan melalui tasawuf tadi. Maka muncullah teori yang disebut dengan yang pertama adalah takhalli. Proses pertama mengkosongkan kolbu ini. Takhalli dikosongkan dari hasad, ujub, minal uyubil qalb. Disucikan qalbi ini dari aib-aib cacat yang menjadi hijab antara seorang khalik dengan makhluk. Bersihkan dari ujub, bersihkan dari tamak, bersihkan. Itu dibahas semua dalam Ihya. Lalu kemudian, itu yang disebut dengan maqamat. Setelah bersih dia, ibarat cawan. Cawan ini tidak bisa cawan gelas, tak bisa diisi air zam-zam. Maka, wa nafsi wa ma sawwaha, demi cawan dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Disucikanlah hati ini dari ujub, dari tamak, dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari dendam kesumat, dari riya, dari sum'ah. Setelah dia bersih, dibilas, dicuci bersih, tak ada lagi bau sampah, bau kotorannya, barulah diisi dia. Diisi dengan taubat, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan zuhud, diisi dengan muhasabah, diisi dengan muraqabah. Setelah bersih dia, diawali dari takhalli, kosongkan. Setelah kosong baru diisi tahalli. Setelah itu barulah tajalli. Tajalli, Allah menunjukkan tajalla. Allah menunjukkan kuasanya. Jadi saya hanya pada proses takhalli, tahalli. Adapun tajalli itu udah urusan Allah. Allah menunjukkan tajallinya pada seorang murid. Arada yuridu iradatan. Muridun, orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang punya iradah yang kuat untuk mensucikan qalbnya itu, maka kami akan lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalannya. Ilmu ini tidak bisa pakai buku. Buku tidak menyampaikan kepada Allah. Maka muncullah istilah al-alim dan al-arif. Apa beda alim dengan arif? Saya tahu Ustadz Somad ada di rumah. Dari mana kau tahu Ustadz Somad ada di rumah? Saya lihat ada motornya. Saya lihat ada sepatunya. Saya lihat ada sendalnya. Orang ini alim. Dia tahu. Tapi dia belum arif. Dia tahu Ustadz Somad berdasarkan indikasi, tanda-tanda. Tapi yang satu lagi ini arif. Saya tahu Ustadz Somad ada di rumah.
Dari mana kau tahu Ustaz Somad? Saya sudah bersalaman dengan dia. Dan ini foto saya sama dia subuh tadi kami baca kitab Riyadhus Shalihin. Orang ini disebut dengan arif. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ungkapan ulama tasawuf, bukan hadis Nabi. Jadi mereka ini disebut dengan ma'rifah. Pengenalan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kalau sudah arif, sudah mengenal Allah, beda antara orang kenal dengan tak kenal. Orang yang kenal itu akan lebih dalam malunya, akan lebih kuat takutnya. Kenapa? Karena dia kenal. Anak-anak kecil tak kenal dengan polisi, tak kenal dengan tentara. Lewat polisi itu cuek aja dia. Tapi orang yang pernah ditangkap polisi, kenal dia, maka khaufnya semakin kuat. Khasyahnya semakin dahsyat. Nah, ini pentingnya mengenal. Ada yang mengenal Allah itu melalui akal. Ini para filosof, kaum rasionalis. Kenapa alam ini bisa ada? Alam ini bisa ada karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin dia ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan itu wajib ada. Nah, ini orangnya akidah. Tapi ada yang mengenal Allah itu melalui riyadhah. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan lisan. Ini mereka yang disebut dengan ahlul irfan atau ma'rifah. Ini orang-orang tasawuf. Mereka melalui proses ini riyadhah. Imam Al-Ghazali dua-duanya sudah dia tempuh. Maka Imam Al-Ghazali itu sudah dia tempuh perjalanan ilmu kalam, maka muncul kitabnya Tahafud Al-Falasifah. Gugur semua itu filsafat. Waktu suatu hari di tepi sungai, nampaknya ada tongkat. Tongkat di tepi sungai tancap. Setengahnya bengkok, setengahnya lurus. Tepi sungai ini setengahnya bengkok, setengahnya lurus. Lalu dia tarik tongkat itu, ternyata tongkat itu tidak bengkok. Waktu ditengok dengan mata bengkok, waktu dicabut ternyata tak bengkok. Kalau begitu, mata tertipu, telinga tertipu, akal tertipu. Kalau begitu tidak bisa mengenal Allah dengan his. Tidak bisa mengenal Allah dengan alat ini. Maka mengenal Allah itu ma'rifah mesti dengan qalb. Maka dia pun tinggalkan jabatannya sebagai rektor di Universitas An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Muluk. Lalu kemudian dia pergi berkhalwah. Khalwah, bersunyi-sunyi di satu pojok menara masjid di Damaskus. Masjid Jami' Al-Umawi. Sampai satu sudut itu disebut dengan zawiyah. Jadi istilah zawiyah itu, ini zawiyah As-Siddiqiyah. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, zawiyah. Di Indonesia zawiyah ini kurang populer. Tempat kita biasanya ini tariqah Naqsyabandiyah, ini tariqah umum. Lalu kemudian ada istilah khalwah. Mereka bersunyi-sunyi. Kalau di Indonesia disebut dengan suluk. Suluk tarekat Naqsyabandiyah. Ada yang 10 hari, ada yang 40 hari. Imam Al-Ghazali 11 tahun melewati suluk itu. Sampai akhirnya dia sampai ke maqam ma'rifah. Lalu ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apalah yang kau rasakan di ma'rifah itu? Apa ma'rifah itu? Imam Al-Ghazali dengan ungkapan yang pendek menjawab, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Yang ditembakkan. Qadhafa yaqdhifu. Qadhaf, ditembak, dilemparkan dengan cepat. Cahaya yang dipancarkan dengan cepat ke dalam hati seorang hamba. Itu yang disebut dengan ma'rifah. Pengetahuan yang sempurna. Allah yang memilih hamba itu.
Jadi dalam tasawuf ada yang lebih spesifik lagi, tariqah, jalan. Wa allau istaqamu ala tariqati, kalau dia istiqamah di dalam tariqah ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan memberikan mereka air yang tak putus, air ma'rifah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati tariqah ini, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, jadi ini adalah sebuah metode. Ada perahu nakhodanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka perahu itu disebut dengan perahu Qadiriyah. Ada perahu nama nakhodanya Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, nama perahu itu Syaziliyah. Ada perahu nama nakhodanya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, nama perahu itu adalah Naqsyabandiyah. Ada perahu nama nakhodanya Ahmad At-Tijani, maka perahu itu Tijaniyah. Perahu ini sama-sama berlayar semua. Lautannya adalah lautan La ilaha illallah. Nah, jadi jangan diperbenturkan antara perahu-perahu ini, karena nakhoda-nakhodanya itu tidak pernah berbenturan. Jangan menjadi penumpang yang malah merusak perahu. Nakhodanya adem ayem aja, kapalnya aman, kenapa penumpangnya ini nanti dicampakkan mereka ke lautan? Jadi tujuannya ilahi anta maksudi, yang kami maksud ini engkau, wa ridhaka matlubi, yang kami cari adalah ridhamu. Tapi tidak bisa berjalan sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kalau engkau sudah masuk pada maqam takwa, tak bisa sendirian. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah engkau bersama dengan guru. Jadi ada guru yang membimbing. Maka muncullah istilah man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak punya guru, maka setanlah gurunya. Guru yang menunjukkan jalan ini disebut dengan mursyid. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Semua mursyid itu mesti wali, tapi tidak semua wali bisa jadi mursyid. Semua mursyid itu mesti wali, tapi tidak semua wali mursyid. Ada wali yang untuk dirinya sendiri tak bisa diikut, tapi ada yang wali mursyid. Nah, inilah yang diikut, waliyan mursyida, karena dia membimbing hati si murid. Jadi kalau ulama hadis sibuk dengan muridnya, apakah sanad ini bersambung, apakah inqita'-nya pada sahabi namanya mursal, inqita'-nya di bawah namanya mu'allaq, inqita'-nya di tengah namanya munqati', inqita'-nya dua rawi hilang namanya mu'dal. Kalau ahli tafsir sibuk dengan pembahasan apakah ada munasabah antara ayat ini dengan ayat ini, surat dengan ini, mana asbabun nuzulnya, apakah ayat ini nasikh mansukh, apa kandungan ayat ini. Yang bahasa pula sibuk mana mubtada'nya, mana khabarnya, mana isim innanya, mana khabar kananya, mana itu. Sedangkan orang tasawuf, mereka lebih menyibukkan diri dengan apa yang membuat hati ini terhijab. Nah, jadi adik-adik yang di Mesir ini sangat kaya sekali dengan tasawuf. Berbaiatlah kepada syekh di Syubra, ada tariqat Naqsyabandiyah. Masih hidup lagi Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Syekh Amin Al-Kurdi lah yang membawa tariqat Naqsyabandiyah ke Mesir. Jadi datang ke Syubra, baiat kepada Syekh Najmuddin Al-Kurdi, mengambil talqin la ilaha illallah. Nanti di dalam ini ada lataif, ada yang dizikirkan, latifatul ruh, latifatul qalbi, di dalam diri ini yang dizikirkan. Ini metode. Atau ambil tariqat Syaziliyah dari Maulana Syekh Ali Jum'ah. Maulana Syekh Ali Jum'ah mengambil tariqat itu dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari.
Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dari ayahnya, bersambung sanadnya sampai kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Sebagai gambaran umum, tarekat Naqsyabandiyah ini ada jalannya di dalam. Di dalamnya ada jalan. Diisi latifah ini 5.000, latifah ini 5.000, latifah ini 5.000, latifah ini 5.000. Dengan zikir Allah, 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 Allah. Ada tekniknya, teknik batin di dalam. Sedangkan Syadziliyah, dia lebih banyak wiridnya. Sebagian mengatakan Syadziliyah aqrab ilal sunnah. Saya tidak sedang membentur-benturkan, tapi adik-adik yang belum mengambil, kalau suka kepada yang wirid-wirid, maka ambillah baiat Syadziliyah kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah. Mursyid, biasanya mursyid punya muqaddam. Muqaddamnya ini mentalkinkan kita nanti, Syekh Yusri Jabr dan para masyayikh lain untuk mengambil Syadziliyah. Ternyata Syekh Usamah juga ketika saya tanya, kata dia, kami ala madrasati Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi Maulana Ali Jum'ah, Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Yusri Jabr itu Syadziliyah. Kemudian Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu adalah mursyid Asy-Syadziliyah. Maka dia menulis satu kitab Madrasah At-Tasawuf Asy-Syadziliyah. Jadi memang Mesir banyak, ada Syadziliyah, ada Naqsyabandiyah, dan Naqsyabandiyah datang belakangan, dibawa oleh Syekh Amin Al-Kurdi. Jadi ada jalannya di dalam. Ada yang ditarik la itu dari pusar, la ilaha, pukul ke bahu kanan, illa, Allah ke tangkai jantung, Allah, la ilaha illallah, Naqsyabandiyah. Sedangkan Syattariyah jadi tarik dari belakang bahu kiri, la, putar ke kanan, ke bahu kanan, nanti pukulnya tetap ke jantung, la ilaha illallah. Kitab tidak menyampaikan kepada Allah. Yang menyampaikan kepada Allah itu adalah Allah Ta'ala melalui para mursyid guru-guru. Maka mereka banyak tawassulnya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli silsilatit tariqah an-Naqsyabandiyah. Nah, jadi banyak sekali dosen tasawuf tapi tidak pernah bertasawuf. Tasawuf secara etimologi, tasawuf secara terminologi, tasawuf secara lughatan, tasawuf istilahan, hafal dia maqamat itu. Itu sama ketika kami dulu masih di Mesir. Kalau udah main Zamalek dengan ahli, itu ada muallik, komentator namanya Dr. Ala. Dr. Ala ini doktor mutakhassis fi kuratil qadam. Bisa dia analisa itu bola itu, tapi dia tak pernah main bola. Jadi nanti antum bisa lihat ada doktor tasawuf, kalau bicara tasawuf, tapi dia tidak bertasawuf. Hidupnya jauh dari tasawuf. Nah itu Dr. Ala itu. Jadi saya mau antum mengambil baiat tarekat dan antum bersuluk, betul-betul mengamalkan tarekat. Mustahil orang bertasawuf tidak bertarekat, karena tarekat itu amalinya, tasawuf itu nazarinya, pengamalannya itu. Masalah madrasahnya terserah antum tertarik dengan tarekat Syattariyah, Syekh Abdullah Syattari, tertarik dengan Naqsyabandiyah, tertarik dengan Syadziliyah, dan bermursyid, berguru. Jangan antum coba baca sendiri, nyasar sendiri, jadi dukun nanti antum. Silap-silap antum jadi mursyid untuk tarekat antum sendiri. Nah, jadi Mesir yang amat sangat kaya dengan para mursyid ini, antum secara fikih sudah di Al-Azhar.
Secara akidah sudah mengambil di Al-Azhar. Tapi secara tasawuf, ada mata kuliah tasawuf di Fakultas Usuluddin. Satu muqarrar. Tahun 1 atau tahun 2 ada mata kuliah namanya tasawuf. Tasawuf secara teoritis. Tapi secara amali tidak ada di Al-Azhar. Secara amali antum mesti pergi ke syekh, bertalaqi, mengambil talqin. Saya sudah sebutkan beberapa syekh yang antum bisa ambil di sana. Maka antum betul-betul mengamalkan tasawuf, nanti antum akan menjadi alim dan arif. Adapun tentang karamat, itu hanya bonus saja. Dalam kitab Sirrul Asrar, Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan karamah itu seperti, mohon maaf, anak gadis yang baru haid. Mohon maaf, beribu maaf. Anak gadis yang pertama kali haid sangat malu menceritakan haidnya. Begitulah wali-wali itu sangat malu menceritakan karomahnya. Kalau diceritakan orang lain karomahnya, malu dia, jangan. Jadi kalau ada antum tengok syekh senang kali bercerita tentang karomah, laisa ala hadzal manhaj. Kalau dengan manhaj salaf ini, mereka adalah orang-orang yang malu dengan karamah. Dalam kitab Al-Lumah, Imam At-Tusi mengatakan, kalau masuk kita ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu kita mendengar burung-burung itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya waliyallah. Apakah kita wali? Tengok ke dalam. Kalau dalam hati kita muncul ujub, berarti itu setan. Kita sedang maghrur, kita sedang tertipu. Tapi kalau dalam hati kita muncul rasa takut kepada Allah, boleh jadi antum wali. Ada rasa khauf yang sangat syadid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tasawuf itu merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, merasa dirinya tak ada apa-apa. Merasa dirinya debu di butiran samudera Allah SWT. Selalu meneteskan air mata. Hilang ujubnya, hilang dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya la haula wa la quwata illa billah. Itulah dia tasawuf. Jadi amat sangat penting tasawuf ini. Karena kalau tidak belajar di Al-Azhar, hafal Quran, bisa baca kitab, doktor, alim, antum amat sangat bisa terjerumus dalam ujub. Antum dikuasai oleh kibr kalau tak diimbangi dengan tasawuf. Doktor Al-Azhar, faqih, alim, tak ada yang lebih alim daripada antum. Tapi kalau antum bertasawuf, dia menetralisir. Ibarat orang habis makan daging kambing, kolesterolnya naik, jantungnya naik. Tapi begitu antum minum tasawuf ini, netral dia. Antum tak lagi melihat doktor antum itu sesuatu yang hebat. Nanti muncul ilmu yang baru. Itulah dia ilmu mauhibah. Bukan ilmu yang dari muqarrar tadi. Tapi sudah mauhibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mauhibah. Bukan antariqil kasbi. Bukan dari pembacaan. Itulah yang disebut dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takwa kepada Allah, Allah yang akan mengajarkan engkau ilmu-ilmu itu. Nah, jadi memang intinya selamat kita di dunia ini minal afat. Dari semua. Minal uyub. Selamat dari uyub, selamat dari afat, selamat dari amrat. Tasawuf itu halus sekali. Dia lebih banyak memperhatikan qalbunya. Fi sudurin nas, sudur. La ta'mal absaru, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini sadar. Di dalam sadar ini, ta'mal qulub. Ini sadar. Di dalam sadar ini ada qalb.
Di dalam qalb ini ada ruh. Di dalam ruh ini ada sir. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu diperhatikan. Takut betul dia ini. Takut betul dia rusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, nanti antum lelah sendiri. Seminar sana, seminar sini, lokakarya sana, lokakarya sini, tausiah sana, tausiah, ceramah sana, ceramah sini, debat sana, debat sini. Waqfah ma'allah. Antum tak pernah bersama dengan Allah. Antum sibuk dengan itu. Apalah bedanya dengan motivator? Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib, pengajian isya, kultum sana, seminar sana, mengajar di kampus. Antum kering. Tapi kalau antum bertasawuf, ada waktu antum bersama dengan Allah. Jadi waktu saya sampai ke Syubra, berjumpa dengan Syekh Najmuddin, saya tengok tak ada tasbih. Tapi saya tak bertanya, saya tanya kenapa tak bertasbih. Sedangkan Naqsabandiyah paling tidak 5.000. Allah 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 di sini. Tak bergerak lidah, diam aja. Di dalam ni dia. Allah 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 Allah. Itu maka tasbih mereka tu kencang. Allah 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 Allah. Saya heran di Syubra ni tak ada tasbih. Kata Syekh Najmuddin, saya tak nanya, dia sendiri jawab. Kata Syekh Najmuddin, kami di sini tak pakai tasbih. Oh, jadi cuma ngitungnya Syekh pakai nafas. Satu hembus nafas, satu tarik. Nafas ini dua. Satu menarik, satu hembus. Satu tarik, satu hembus. Tariknya itu Allah. Hembusnya itu Allah. Kalau istiqamah penuh 24.000. Lau istaqamta ala hadha 24.000 kata dia. Oh, lebih banyak lagi daripada yang bertasbih. Saya belum lagi sampai ke makam nafas tu. Maka saya sampai sekarang masih tetap pakai tasbih. Allah 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 Allah. Tapi yang nafas tu amalkan juga. Sambil duduk, sambil bawa motor, sambil nyetir. Pakai juga nafas tu. Tariknya Allah. Hembusnya Allah. Jadi dia pengamalan. Kalaulah bisa menjadi arif dengan buku, maka penjaga perpustakaan arif. Kalaulah bisa arif dengan buku, maka orang tak perlu kuliah di fakultas kedokteran. Duduk di maktabah, ambil semua buku-buku kedokteran, baca. Sebulan antum baca buku kedokteran, antum tidak jadi dokter. Kenapa? Karena tak ada praktek. Nazari. Jadi untuk menjadi sufi, tasawuf, arif, dia mesti berkhalwah, bersuluk dan dibimbing oleh mursyid. Lebih kurang 45 menit saya sampaikan materi ini. Waktu Indonesia Barat, Riau, Sumatera, dari jam 4 sampai ke 4.45 sekarang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk dialog interaktif. Itu sebagai pengantar dialog kita petang. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.